أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah, kalau ada apapun bahasan tentang surga, bukan seperti apa surga itu, tetapi dimaknai sebagai tempat pulang yang saya dan kita semua idamkan tentunya. Setelah kita idamkan surga, terasa betapa tidak berharganya dunia. Itu bagi kita laki-laki ya. Jadi kalau bagi perempuan selalu saja ingin bersama suaminya di surga. Harus bawa buku nikah Kang Alek ke surga. Nanti Pak Belit di surga kalau nggak bawa buku nikah. Yang jelas la ainun ra'at walau udhunun sami'at. Artinya sama sekali di luar nalar rasa kita. Di surga itu jangankan istri, jangankan suami, jangankan cinta dunia, Pak Hadi Kusuma. Tidak ada cinta dunia di sana. Yang ada rasa cinta dunia itu kecil sekali. Setitik air di paruh burung kecil di tengah samudra luas. Itu dunia itu. Kalau kita merasakan romantis dan harmonisnya dunia, ya Allah, jauh sekali dibandingkan cinta yang akan kita rasakan di surga nanti. Dan Ersyad, Bapak yakin sahabat kita ini semua adalah ahli surga. Buktinya apa? Buktinya Allah memantik hati kita masing-masing untuk hadir di tempat ini. Bukan tempat ini yang menjadi tempat ahli surga, tetapi kehendak untuk melakukan kebaikan ketika ada di dalam hati. Oleh Allah kita dipantik nih hati kita ya Kang Awas untuk berbuat baik, ikutan Zoom meskipun di HP jadul misalnya. Oke. Kemudian kita ikut. Nah pada saat itu ketika hati kita digerakkan untuk berniat berbuat baik, kemudian kita bertanya kenapa Allah gerakan hati kita untuk melakukan kebaikan. Mungkin kalau boleh menjawab, Masya Allah jawabannya sederhana. Aku tunggu kalian di surga. Mungkin itu. Ada yang memanfaatkannya langsung ya Bu Nani. Memanfaatkannya langsung dia lakukan kebaikan, Allah menunggu di surga. Ada juga yang nanti saya main dulu. Ada yang begitu. Pak Zainal Komar saja dari Pangandaran langsung on ini. Ya. Karena apa? Ada keinginan untuk, padahal sedang piknik di sana. Ibu Imas Karyama yang sedang sibuk pun di perjalanan langsung on. Karena ada apa? Ada kebaikan yang hadir dalam diri kita. Kenapa Allah hadirkan kebaikan pada diri kita? Karena Allah ingin kita menjadi ahli surga. Allah menunggu di sana. Seperti ini Ustadz Dedi Haryadi. Ini sudut pandang saja Ustadz. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu panggilan Allah melalui azan. Tapi khusus subuh, itu undangan Allah melalui bangun tidur. Iya kan? Kadang mungkin tidak terdengar azan, tapi bangun tidur. Nah, untuk Pak Prof. Azali, azan di mana? Di Posdai terdengar. Ya, untuk saya azan di depan rumahnya masjid. Buat kita di tempat-tempat yang jauh dari masjid mungkin tidak terdengar azan. Tapi ketika kita minta ya Prof ya Allah bangunkan saya jam 4. Itu bangun itu. Siapapun itu, semua kita Pak Suarsa, meskipun dekat masjid, ya Allah jangan kau bangunkan saya jam pas azan maghrib, pas azan subuh. Itu bangun itu jam 7. Gitu kan. Minta kepada Allah, diundang untuk sholat subuh. Nah ketika kita diundang untuk sholat subuh, kemudian kita bangun dan kita penuhi undangan itu. Masya Allah, sahabat, sholat subuh itu undangan.
Kalau Pak Aos diundang oleh Allah, Bu Dele diundang oleh Allah, Pak Maman diundang oleh Allah, terus memenuhi undangan Allah, artinya kita memenuhi pengakuan Allah bahwa Allah dekat dengan kita. Wajar kalau akhirnya Rasulullah mengatakan mereka yang melaksanakan sholat fajar, ya sholat pada saat subuh, itu adalah mereka yang mendapatkan kekayaan semesta sepenuhnya, kekayaan dunia. Saya pikir tidak perlu kekayaan saya itu ada di rumah saya. Tidak perlu ada 1 kilogram berlian, tidak perlu ada 1,5 ton emas, nggak perlu. Cukup saya dekat, diakui oleh Allah sebagai hamba yang dekat dengannya. Masya Allah, itu kekayaan yang sesungguhnya. Ya, bukan merasa, meyakini kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, meyakini kedekatan dengan Dia, pemilik semesta. Udah, kekayaan selesai itu semua. Saya sudah tidak minta lagi apa-apa. Ketika di hati saya, Bu Nediwati, ketika di hati saya sudah terasa Allah bersama saya, beres sudah. La khaufun alaihim, sudah tidak akan ada lagi takut. Walahum yahzanun, sudah tidak akan ada lagi sedih. Takut dan sedih ini adalah sumber penyakit ini. Takut diabetesnya makin besar, itu makin tinggi itu. Takut tensi darahnya makin tinggi insya Allah. Kemudian ya Zanun, ada kesedihan, aduh saya diabetes. Wah, makin tinggi itu. Dibawa gembira aja. Kapan gembiranya? Badan saya milik Allah, nyanggakeun ya Allah. Sekarang saya hanya akan berbuat baik saja. Demi dan untuk engkau. Kan itu. Kalau saya diundang subuh, kemudian saya lakukan itu, artinya saya diundang oleh Allah. Dan saya penuhi undangan Allah. Artinya apa? Artinya kita akui undangan itu. Dan Allah mengakui kedekatan kita dengannya. Subhanallah, subhanallah. Nah, kemudian sudah diakui seperti itu, Ustaz Dedi, dihalangan, Allah dihalangan, tidak jadi masuk surganya. Padahal setiap subuh saya penuhi undangan Allah. Kata Allah, wailul lil musallin, celaka untuk orang-orang yang salat, dapat wail. Kenapa? Di antaranya, ya dalam surat Al-Maun lah semuanya. Kalau saya boleh simpulkan, boleh ambil pemahaman, hutang misalnya. Hutang itu menahan saya untuk mendapatkan surga. Karena hutang tidak terasa seperti merampok. Walau alam, sepakat atau tidak. Orang yang mencuri, dia tidak menghargai tenaga orang yang dicuri. Dia tidak menghargai hati orang yang dicuri. Dia tidak menghargai keringat yang sudah bersusah payah di mencari harta itu, kemudian dia curi. Potong tangan. Nah, sementara yang berhutang tidak dipotong tangan. Padahal ketika tidak mau membayar dan sengaja tidak mau membayar, bahkan yang berhutang pada saat ditagih jauh lebih jahat daripada penjahat. Ngelawan, bahkan delete kontak, ya Allah. Karena itu Ustaz Dedi ya, kalau kita bergaul jangan urusan uang lah. Urusan uangmu biar Allah yang ngurus, kita bergaul urusan firuhillah saja, dalam urusan ruh Allah saja. Saya dengan di A-Team itu urusannya tidak ada uang. Sudah urusannya saya membangun iman aja bersama teman-teman. Kenapa yang berhutang dihalangi? Ini salah satu, entah Ustaz Dedi mungkin akan menyampaikan yang lain. Dihalang itu untuk masuk surga, sudah di gerbang, kau bayang tuh. Terus nggak boleh masuk. Saya udah beli tiketnya untuk nonton. Di gerbang bioskop, saya tidak boleh masuk. Kenapa? Kurang kasep, sedih tuh. Disebut kurang kasep karena bioskop hanya untuk orang-orang yang kasep. Oh, ternyata saya belum berseka, belum cuci wajah. Mungkin seperti itu. Nah, seperti itu orang berhutang. Kenapa ya? Kok ditutup pintu surganya? Karena berhutang dengan niat tidak membayar sama dengan mencuri itu. Iya kan? Sama dengan merampok. Nganggap enteng kepada, dan orang yang mudah meminjam buang punten, kalau di sini ada yang seperti itu kita rubah. Yang mudah, ceklah Kang Alek, ngambut artos lah, bite priyogi pisan Kang Alek. Priyogi pisan itu yang kawin deui ya bite. Ngagampangkeun gitu kan? Ngagampangkeun, nganggap enteng tenaganya dan ikhtiar usaha kerasnya Kang Alex. Atuh Kang Alek, 10 juta we kanggo mahar 6 juta, saya sana kanggo tuang. Duh, nirawas gitu. Itu orang cari 10 juta itu kan bisa jungkir jumpalik itu untuk mendapatkannya.
Untuk orang-orang, ya umumnya masyarakat kita itu bisa koprol itu untuk mencari uang segitu, dan kita mudah. Kemudian pada saat ditagih, susahnya luar biasa. Masya Allah. Nah, mungkin itu yang disebut mencuri tanpa tanpa status pencuri. Mencuri tanpa status mencuri. Padahal saya sering mendapatkan nasihat ini, Ustadz Dedi. Maaf kalau tidak difahami ya. Dalam bahasa Sunda, Kang Bongki, pun Bapak kantos ngenasehatan kieu. Tong resep karena duit. Mudah-mudahan dina waktu najaga urang geus resep karena duit. Artinya iraha resepna gitu. Dari awal hidup sampai akhir hayat tong resep gitu ta. Ternyata dengan tidak suka ya, tidak mencintai uang, kita bisa kreatif. Tidak gampang GoFood gitu kan. Kita bisa kreatif masak. Tidak gampang pergi ke bengkel, kita bisa kreatif beberes mobil kendaraan kita kan. Tidak gampang nyuruh orang dengan membayar, karena kita dituntut kreatif. Ya Allah, dengan tidak, saya ingat sekali itu nasihat itu, dan saya coba, apa namanya, Kang Bongki, saya coba ini, Kang Siswa Suroyo, saya coba amalkan. Saya tidak mencintai uang. Mudah-mudahan pada saatnya saya harus kaya, saya sudah tidak suka uang. Ya Allah, nu bahaya. Dari kecil suka uang, setelah pensiun masih suka, kemudian dikerja keras lagi karena merasa sudah berkurang penghasilannya, kemudian dia kerja keras lagi sampai tua, sampai lupa sujud kepada Allah. Itu. Terus sudah pensiun teh dapat pekerjaan lagi, makin kaya, kan bahaya. Yang mestinya makin tawadhu, ini malah makin menjauh dari Allah. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Hanya umumnya seperti itu kejadiannya. Walau alam mustadidi nanti menyampaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan jannah. Karena bagaimanapun juga ya Rabbana, sepertinya surga itu bukan tempat saya pulang. Tapi saya tidak akan pernah sanggup untuk mendapatkan neraka. Saya, Ustadz Dedi, Ersyad, Ibu Imas, kita semua para para corong-corong agama ya. Jadi selalu saja merasa, mungkin mudah-mudahan tidak ya, tapi seperti itu perasaannya. Ketika Vina dibunuh di Cirebon, itu saya tidak menyalahkan para pemuda yang membunuhnya. Saya langsung menyalahkan saya dan profesi juga teman-teman saya. Kenapa agama tidak sampai ke rumah mereka? Terus ketika terjadi korupsi berapa hari, 400 berapa triliun, saya tidak salahkan dia yang mencuri. Karena dia begitu bodohnya, cek bahasa cepopong, beleguk dia teh. Kenapa? Karena saya, Ustadz Dedi, Bu Imas, Ersyad, tidak masuk ke rumah mereka. Tidak menyampaikan al-Islam sampai di pintu-pintu rumah mereka. Iya kan? Kenapa? Karena mereka tidak belajar agama. Kenapa mereka tidak belajar agama? Karena mungkin para penyampai agama tidak menarik hati mereka, sehingga mereka tidak tertarik untuk belajar. Jadi di Indonesia yang seperti sekarang ini, Pak Eko Cahyono, saya merasa mungkin negeri ini seperti ini karena kami tidak mengajarkan al-Islam sampai masuk ke pintu-pintu kamar rumah sahabat-sahabat muslim kita semua. Wallahu a'lam. Sampai saya ingat pernyataan Rasulullah ketika Jibril menawarkan, "Kumaya Rasulullah, itu orang-orang kafir itu cekek ulah." Jangan. Orang kafir itu jangan dihukum langsung ulah dicekek karunya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku itu. Kaumku itu manusia ya. Yang kafir-kafir itu kaumku itu. Sesungguhnya mereka tidak tahu tentang aku, tentang al-Islam, tentang kau ya Allah. Artinya Bu Sylvia Gunawan, ketika ada seorang berdosa, Bu Sylvia Gunawan, siapa yang salah? Saya tidak 100% menyalahkan mereka yang berdosa. Sabah. Ya, salah saya kenapa saya sekolah di pesantren kan itu ya. Salah saya kenapa saya belajar tentang al-Islam, belajar kitab dan lain sebagainya. Resikonya harus sampai gitu. Saya nggak boleh ada malas. Aduh capek, nggak boleh itu. Ya, tadi subuh-subuh saja saya ngebut, sekali lagi itu terjadi karena saya takut telat ke masjid. Wing.
Ayah ini nu mentas. Itu mah berhenti saya. Karena si ibu ini pelan sekali nyebrang, alhamdulillah. Saya turun, maaf ini tahadus bini emas saja. Saya turun, saya ambil uang saya di mobil secukupnya. Saya berikan. Tengah doa kena. Nuhun cep, aduh disebut cep. Nuhun kasep, eta mah memang kasep mah memang laras. Nuhun itu segala rupa keluar sampai ya Robbana. Dan saya setelah itu diganti oleh Allah bukan dengan uang, tapi bertemu dengan teman dan bertemu dengan kegembiraan yang luar biasa siang tadi. Subhanallah. Jadi ternyata Allah membalas modele tidak harus uang dengan uang ya, tapi uang dengan kegembiraan. Dan kegembiraan itu modele apa yang saya rasakan, Bu? Saya rasa sehat. Bahkan jam saya yang mengukur tekanan darah dan lain sebagainya itu menunjukkan semuanya baik. Bahkan di ujung kesimpulannya soleh. Waduh, gayanya menaya jam itu. Anda soleh, beres sih karena luar biasa. Bahwa pahala itu bukan segenggam nilai yang akan diberikan oleh Allah di surga, tapi sesuatu yang akan Allah berikan di dunia. Betul. Barang siapa yang sholat, kemudian dia dinasehati oleh sholatnya dan dia menerima nasihat sholatnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam perjalanan hidupnya. Masya Allah. Atau kalimat saja, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Mungkinkah Allah menerima pujian kita? Kalau seandainya kita tidak pernah mampu kagum akan ciptaan Allah. Masih kena nyebut si pendek, masih kena nyebut si beka, cungkring, itu kan ciptaan Allah. Ustadz Pedi Haryadi membuat sebuah kursi. Beliau sangat suka kursi buatannya itu. Saya datang, kemudian saya memuji Ustadz dari Ustadz, jagoan bikin kursi. Pas saya lihat, si Ustadz butut kia kursi teh. Pujian saya langsung di delete itu kan gitu. Persis seperti tadi urusan paha siapa tadi Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ya. Betis Ibnu Mas'ud itu kecil sekali dan Iya. itu saya pikir bukan menghina. Para sahabat itu bukan menghina kecilnya. Dan saya yakin Aisyah juga bukan menghina pendeknya Sofia. Tapi menceritakan, ya Rasulullah, gening Sofia teh sakit tuh, gitu kan. Itu bukan menghina, apalagi kalau menghina. Subhanallah, tidak boleh. Ini mungkin ya Ustaz yang disebut Betul. qalbun salim, Betul. hati yang selamat. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta orang-orang sekitar kita kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu sudah tidak pernah lagi melihat keburukan apapun yang menjadi anugerah Allah meskipun nampak buruk menurut orang banyak. Pamaman, orang yang memiliki qalbun salim adalah mereka yang bersyukur. Mereka yang selalu menemukan sisi baik dari apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Jengkol. Kalau tidak suka, jangan diledek. Nggak usah. Non ati mau, nggak usah. Ya sudah. Makan saja atau berikan saja atau lewat saja. Saya ingat nasihat Bapak Allahyarham. Mun teresep kana tuangan, ulah nyarios naon-naon, tos ulah disiuk, gitu. Beres kan? Nggak usah kita ngambil. Ya udah, lewat aja. Masya Allah, itu makanan. Apalagi betis Ibnu Mas'ud atau tidak tingginya Sofia. Nah, agama itu untuk orang yang hidup, untuk kehidupan. Mencetak kepribadian agar mampu memberikan iklim sosial yang baik. Itu agama. Kemudian iklim sosial yang baik yang kita ciptakan akan menghasilkan pahala. Apa pahalanya? Tentram hidup kita. Betul. Ya. Demonstrasi kemarin semestinya tidak harus ada masalah. Kalau saya jadi pimpinan keamanan, mungkin saya akan persilahkan semua demonstran, silakan masuk. Ini rumah Anda, gedung DPR ini rumah Anda, silakan, rumah rakyat. Pak polisi nggak masuk? Nggak. Rumah saya di markas besar polisi, bukan di sini. Silakan masuk.
Sok-sok masuk bicara, semua duduk-duduk di gedung dewan ini. Ini rumah Anda. Silakan. Maaf, anggota dewannya sedang ngungsi ke Hong Kong semuanya. Takut oleh Anda semua. Duduk, bereskan. Tidak usah ada represif. Kalau kita mampu menemukan sisi baik, saya yakin tidak ada istri yang akan dicela oleh suaminya. Nah ini penting sekali Ustadz. Kalau memang surga itu diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang tidak pernah zolim. Zolim nggak sih? Kalau suatu saat saya menatap istri saya, kemudian saya bicara, ning goreng, ala gening gitu Itu buntet akan nih. tertahan di kantor Ustaz. Itu akan tertahan di kontol. Itu akan tertahan. Jangan bapak-bapak, hei, bapak-bapak semua pada dang, jangan ngeledek istri ya. Pokoknya mah bersyukur. Dan siapa yang bisa gini? Siapa yang bisa menemukan keburukan istri? Itu orang yang biasa berpikir buruk. Suatu saat Buya Hamka kan ditanya, Buya, geningan di Mekah teh ada juga ya tempat pelacuran? Kata Buya Hamka, saya datang ke Eropa, saya nggak nemu tempat pelacuran. Yang saya temukan justru masjid-masjid di sana. Artinya apa? Kata Buya Hamka, orang yang biasa berpikir seperti itu, yang ditemukannya begitu. Iya kan? Nah, mungkin ketika kita melihat keburukan orang lain, pikiran kita selalu buruk tentang orang banyak. Mungkin itu yang disebut dengan hati yang tidak salim. Ya kan, hati yang tidak sehat. Wallahu alam. Tapi yang jelas sahabat, sudahlah. Kita sehatkan hati kita, jangan ada keburukan siapapun di depan mata kita, meskipun dia sedang berbuat buruk. Siti Syarifah, jangan marah kepada orang yang pika sebelen. Mereka sedang menguji kita dan memberitahu kita bahwa hati kita tidak cukup sehat. Pahala itu kita dapat di dunia dengan banyak sekali anugerah. Di akhirat nanti dengan rahmat Allah, kita kalau sudah mendapatkan surga, sudah all in, Allah akan melayani kita. Kan gitu. Sudah tidak perlu lagi bekal. Aduh, ya, Pak Maman sudah siap meninggal. Ah, saya belum punya bekal, Ustaz. Terus bekalan nanti di kenceleng masjid, kencering. Uang koin. Kira-kira bekalnya di karungan, uang koin nanti di surga. Berat, berat. Tidak perlu bekal ke sana, cukup kita beramal soleh. Setelah ibadah, ibadah menasehati kita, kemudian nasihat dari ibadah membuat kita kagum kepada Allah. Setelah kita kagum kepada Allah, kita yakini betul tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia atau terlalu sederhana, pasti istimewa, dan kita pun akan lakukan untuk Allah sesuatu yang istimewa. Dan ketika kita melihat ciptaan Allah di antaranya manusia, kita akan kagum, Masya Allah. Saya melihat Ustadz Dedi, ya Allah, ya ciptaan Allah itu. Saya melihat Pak Budi, ya, Pak Budi, Pak Budi, eh, Budi Dilan ini, oh ini ciptaan Allah. Saya ngelihat Pak Saiful Huda, Ustadz Saiful Hudaya, ini ciptaan Allah. Kang Alek ciptaan Allah semua. Ibu Emma Sehan ciptaan Allah semua. Kira-kira bangga nggak sih? Bangga. Kemarin eh, peringatan 17 Agustus di KN, ada beberapa teman, dia WhatsApp saya, dia japri, kemudian dia perlihatkan kepada saya, dia mendapatkan Satya Lencana dari Presiden. Ustaz, saya dapat nih Satya Lencana. Wow, bangga. Terus itu mau disimpan di mana? Di lemarian, Ustaz. Nah, ini dari Presiden. Whatever. Tapi yang jelas, ketika diberi oleh dia yang kita kagumi, pasti itu sangat berharga. Pertanyaannya, pernahkah kita merasa kagum terhadap anugerah Allah? Padahal Allah pasti yang Maha Agung menganugerahkan sesuatu kepada kita. Sesuatu yang mengagumkan, pasti. Tidak mungkin tidak, kan itu? Temungkin Allah ngahurian pada dang, temungkin. Temungkin Allah ngahurian Pak Tony, Allah mempermainkan Ibu Runia, itu nggak mungkin. Pasti Allah memberikan sesuatu, bukan main-main. Hanya kitanya yang sering bermain-main. Jadi kembali lagi, Ustaz Dedi hatur nuhun. Ternyata yang membuat kita terhalang ke surga, Bu Anita, Bu Tika, itu adalah kezoliman kita. Kezoliman kita kepada diri kita sendiri, di mana kita tidak mampu menerjemahkan anugerah Allah dengan terjemahan yang baik. Kemudian kita tidak mampu ya bersyukur atas anugerah Allah. Artinya memanfaatkan anugerah Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat ada orang kurus, mungkin kita langsung berpikir tentang ilmu gizi kan itu. Kalau ada orang yang pika sebelen, mungkin kita langsung berpikir tentang ilmu komunikasi, bagaimana supaya dia tidak nyebelin lagi. Kita ajarin dia.
Kalau sudah kita beritahu ternyata tidak bisa berubah saja, langsung kita tawakal Allah yang memberi hidayah. Semuanya kembali kepada Allah, itu akan menenteramkan sekali. Pahala itu di dunia, di akhirat Allah yang ngurus. Dan yang disebut pahala adalah efek baik dari apa yang sudah kita lakukan. Saya melihat seperti itu. Allahu alam. Ada kabar Ustadz Yayat Ruhiyat, tadi vertigo dahsyat katanya. Rupanya lalu letih dan sekarang di rumah sakit Intan apa ya di Garut. Video anak Ustadz Yayat Ruhiyat mudah-mudahan segera disembuhkan. Untuk semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah cabut semua dosanya, Allah berikan pahalanya, dan Allah iringkan kesabaran dalam sikapnya, dan Allah segera sembuhkan kembali. Allahumma rabbanas atibil basyaisyun tasyafila shifanillah shifauka syifa Allah yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Ersad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم